Dia adalah karyawan di sebuah restoran. Hari itu, ada pelanggan yang belum memakan habis beef steak. Setelah mengetahui tak ada orang di sekitarnya, dia dengan cepat membungkusnya lagi dan membawanya. Namun pelanggan melihat itu, kondisi yang sedikit aneh. Dia bilang ini untuk anjingnya di rumah. Meskipun sedikit kasihan, tetapi bisa menghemat jumlah uang untuk makan malam. Dia sangatlah puas. Dia sedang berupaya hemat uangnya, membeli karung pasir untuk ditinjuinya. Karena dia memiliki mimpi untuk menjadi seorang petinju. Film tentang tinju ini, dalam keputusasaan, ini sudah memberi saya dukungan. $1 Million Baby, proses produksi film ini hanya melewati waktu 1 bulan. Dengan modal sekitar $1.800 Amerika Serikat. Tetapi pada tahun itu mendapat penghargaan Oscar. Hari ini, sang gadis berlatih sendiri. Ketika melihat langsung dia bisa tahu bahwa dia merupakan orang baru, pemilik tempat latihan ini. Ketika menghadapi orang baru, dia dengan cepat hanya akan mengusirnya pergi. Dia ke depan sang gadis dan berkata, "Kamu terlalu tua." Dia menjawab, "Saya baru 32, itu sangat tua." Pemilik itu menjawab, "Kamu pernah melihat siapa yang berumur 30 tahun baru belajar balet?" Perkataan dari si pemilik dengan sangat tajam. Dia tak bisa membalasnya kembali. Dia menundukkan kepalanya, tetapi impiannya untuk menjadi petinju tidak tergoyangkan. Dia pernah melihatnya dalam pertandingan tinju. Pertandingan yang akan kalah. Petinju itu mengubahnya dari menuju kekalahan menjadi kemenangan dengan arahannya. Dia sebenarnya adalah pelatih yang hebat, tapi dia belum pernah melatih seorang wanita. "Kamu bisa mengajarkan saya tinju?" "Saya tidak mengajar wanita." Dia ke sebuah desa yang miskin. Dia sangat menyukai tinju, tetapi dia tak ada uang untuk ke ruang latihan. Dia menyiapkan untuk bungkus beef steak sisa pelanggan, makanan untuk menambah protein dalam proses latihannya. Pemilik itu adalah jenis pelatih lama, karena sifatnya yang pemarah dan keras kepala. Tahun lalu banyak anak perempuannya yang telah dewasa sudah memutuskan hubungan bersamanya. Dia sering menulis surat untuk anaknya, tapi belum pernah dibalas. Bisa dilihat inilah seorang anak yang susah membuka hatinya. Tetapi dia juga memiliki mimpi yang besar. Ialah bisa melatih pemenang dunia. Beberapa tahun berlalu, dia melatih seorang petinju berkulit hitam, dan hanya berharap dia akan mendapatkan juara 1. Semua pertandingannya dalam 8 tahun terakhir baik besar maupun kecil. Petinju berkulit hitam itu tak bisa dapatkan juara 1. Alasannya dia masih belum dipersiapkan dengan bagus untuk menang. Tetapi petinju berkulit hitam tak bisa menunggu lagi. Seorang petinju bisa ada 8 tahun sekali. Dia meninggalkan sang pelatih, dan dengan cepat mencari pelatih lain. Yang lebih memalukan lagi, belum lama ini, dia mendapatkan juara 1. Sang gadis setiap hari ke tempat latihan, dan berlatih sampai larut malam. Hari itu, tertangkap oleh sang pemilik. Dia ingin mengejek si gadis. Tapi dia tak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun gadis itu. Tak ada perubahan hampir setelah memukulnya selama 1 bulan. Mungkin inilah kenyataannya. Kakak laki-laki saya ada di dalam penjara. Adik perempuan saya pura-pura bahwa anaknya masih hidup untuk dapat uang bantuan. Ayah saya sudah mati, dan ibu saya memiliki berat 142 kg. Jika saya masih tenang, saya harus segera pulang ke rumah. Lalu membeli sebuah rumah tua, panci, dan membuat kue. Masalahnya, inilah hobi saya satu-satunya. Jika bagi dunia tinju, 32 tahun sudah terlalu tua. Maka saya tak memiliki harapan. "Kamu puas?" Mungkin karena terlalu tersentuh oleh tekad sang gadis. Akhirnya dia setuju untuk mengajari gadis itu tinju. Meskipun sudah berumur 32 tahun, tapi dia memiliki bakat. Berdasarkan kegemarannya dengan tinju, dengan pimpinan pelatih, dengan cepat dia menjadi lebih baik. Setelah beberapa bulan, dia ingin mengikuti pertandingan. Tetapi karena sang pelatih berkaca kepada mantan muridnya dan masih ragu, mencari sendiri seorang penggantinya, dan menyuruhnya untuk bermain dengan sepenuh hati. Seorang tak memiliki pengalaman ketika bertanding secara nyata dipukuli dengan penuh kasihani. Setelah beberapa babak, akhirnya sang pelatih tak bisa menunggu lagi. Dia ke depan mendekatinya, lalu dengan cepat ia menang. Di dalam ruang istirahat, sang gadis bilang, "Aku tidak mengecewakanmu kan?" Dia menjawab, "Kamu memukulnya dengan sangat cantik." Waktu itu sang gadis menjawab, "Tetapi kamu mengecewakanku. Kamu meninggalkanku, dan memberiku kepada orang lain. Kemudian kamu akan meninggalkanku lagi." Tak akan pernah. Sejak itu, dia ke depan keluar dari kegelapan dan membiarkan sang gadis untuk mengikuti pertandingan. Meskipun kekuatannya tak sama dengan petinju berumur 20 tahun. Tapi dengan sekuat tenaga, dia sudah melewati semua rintangan. Mengalahkan semua petinju di kelas ringan. Sampai kelas menengah, pasti tak akan mudah, tetapi ia juga menang. Hari itu, dia dipukul sampai hidungnya patah. Sang pelatih ingin dia berhenti. Dia bilang, "Saya pernah melihatmu memperbaiki hidung seseorang. Jadi kamu akan bisa memperbaiki hidungku. Dalam 30 detik aku bisa mengalahkannya." Lalu sang pelatih memperbaiki hidungnya. Dengan itu si gadis kembali menang dengan telak. Sang pelatih memberinya jubah berwarna hijau, yang di belakangnya tercetak tulisan besar, "Mo Chuislo." Sejak itu pertandingannya semakin banyak, nama si gadis semakin besar. Mo Chuislo, tulisan ini menjadi julukannya. Bahkan sampai menyebar ke Eropa. Setiap kali dia masuk, semua penonton akan meneriakan julukan ini. Tapi sejak pertama sampai akhir, sang pelatih tak memberitahu dia tentang artinya. Dengan cepat, kemampuan si gadis mencapai tingkat tertinggi di kelas menengah.
Bersiap untuk memasuki final. Pemenang dahulu adalah seorang gadis kuat bernama Lan Hung. Triknya sangat kejam. Sang pelatih bilang, jika kamu bisa menang darinya, aku akan memberitahu arti dari tulisan ini. Pertandingan pun dimulai. Kemampuan yang seimbang. Tapi sang gadis itu sangat cepat dan ia sudah tak kuat lagi. Jika ingin menang dia harus dengan cepat menyelesaikan pertandingan ini. Setelah beberapa babak, sang pelatih menyuruhnya untuk memukul bagian saraf Lan Hung. Cara ini sangat efisien. Dengan cepat ia mengunggulinya. Jika tak di luar hitungan, babak selanjutnya akan bisa menyelesaikan pertandingan ini. Setelah babaknya diselesaikan, si gadis kembali sudutnya. Tetapi pada waktu itu, petinju berumur 32 tahun ini, yang berawal dari seorang karyawan restoran, dan melewati semua hal untuk mendapatkan juara pertama pada kelas menengah. Juara pertama sudah di depannya, tapi waktu itu dia dihajar. Dia dipukul pada bagian punggung, sehingga dari bagian kepala ke bawahnya lumpuh. Sang pelatih sangat sakit hati. Dia menyalahkan dirinya bahwa seharusnya saat itu jangan setuju sama si gadis. Jangan mengajarkannya tinju, bahkan tak boleh membiarkannya memasuki pertandingan. Tapi sang gadis bilang ini terjadi karena dia yang tak bisa menjaga dirinya dengan baik. Beberapa bulan yang lalu, dia ditemui oleh ibunya. Tapi kali ini mereka bertujuan untuk menyuruh si gadis setuju dan mentandatangani, dan memberikan uang yang dia kumpulkan untuk mereka. Tetapi dia yang sudah lumpuh, tentu saja tak bisa mentandatanganinya. Adiknya bilang, bisa taruh pena di mulutnya untuk tanda tangan. Kalian sedang apa? Kamu tahu ini apa? Sekarang kamu bisa mendapatkan kembali rumah. Dan membuat ibu menjadi tunawisma. Karena luka tak bisa sembuh, bagian infeksinya semakin parah. Dokter terpaksa memotong satu kakinya. Dia tanya sang pelatih, akhirnya, Mo Chuislo memiliki arti apa? Katanya, kamu sudah kalah, aku tak akan memberitahu. Si gadis membalas, kamu sebenarnya orang terburuk aku pernah ketemui. Pantasan saja anakmu tak mencintaimu. Dia menyuruh sang pelatih agar membantunya keluar dari kesengsaraan. Sang pelatih harus berusaha seperti bagaimana. Pada momen ini, hatinya hancur berkeping-keping. Terima kasih kamu sudah membantuku untuk lebih memahami dunia ini. Dulunya, karena mimpi ini aku tak berani dan tak terpikir akan muncul di majalah. Yang harus dicapai, aku sudah mencapainya. Aku tak ingin berbaring di sini. Aku ingin mendengar teriakan dari semuanya. Dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Dokter menjahit lukanya, tapi dia terus menggigitnya kembali. Dokter hanya terus-menerus menyuntikkan obat penenang. Hari itu, sang pelatih membawa obat adrenalin dan memasuki kamar si gadis. Hari ini, akhirnya dia menjelaskan padanya. Arti dari Mo Chuislo, itu adalah cinta sejatiku, darah dagingku. Beberapa tahun ini, sang pelatih sudah menganggapnya sebagai anaknya. Selesainya, dia dengan lembut menarik tabung pernafasannya, dan dengan lembut mencium pipinya. Si gadis pun menangis. Dia yang berasal dari desa miskin. Orang kaya adalah orang yang serakah. Ayahnya hilang dari awal. Di restoran itu dia harus mengambil makanan sisa. Sibuk, ingin terus hidup dan takut pada kematian. Mimpi yang ia tuju tak bisa tercapai. Ada ratusan alasan untuknya menyerah. Tapi dia memilih untuk meledak dengan sepenuh hati bersamanya. Meskipun berakhir seperti itu, begitu aja, hidup dengan mapan, dan mati dengan tak ada penyesalan.